Jahatnya pendidikan di Indonesia adalah ketika setiap anak tidak bisa yakin bahwa dia berbeda dengan orang lain. Itu jahatnya pendidikan di Indonesia. Bahkan Ki Hajar Dewantoro aja, tahun zaman jebot gitu dulu, udah pernah bilang bahwa padi nggak akan pernah bisa jadi jagung. Padi lu treat sebagai padi, jagung sebagai jagung. Ya udah, jangan sama-samain. Einstein pernah bilang, setiap anak adalah jenius, tapi kalau kamu nilai seekor ikan dari cara dia memanjat pohon, ikan itu akan merasa bodoh seumur hidupnya. Dan itu masalah kita di Indonesia. Gue ngerasa Indonesia tuh tertinggal banget dalam hal edukasi. Kita pikirin aja ya, orang kalau misalnya mereka belajar dari apa? Dari kesalahan kan? Tapi kita hidup di sistem edukasi yang udah ratusan tahun dibentuk, yang mempunish kesalahan. Ketika kita berbuat salah di sekolah, kita dianggap bodoh. Kita diberikan nilai yang jelek. Logikanya terbalik gitu loh. Karena kalau kita menilai ikan dari kemampuannya memanjat pohon, kita akan menganggap ikan ini bodoh seumur hidup. Sistem pendidikan Indonesia harus bisa mengakomodasi orang-orang yang memang mempunyai talent yang berbeda. Bagaimana orang yang pintar matematika, orang yang pintar sejarah, itu di-equally valued dengan orang yang pintar basket, orang yang pintar pemecahan masalah logik. Mungkin dia nggak bisa matematika, tapi ternyata mungkin dia sangat pintar public speaking. Dan itu adalah bagaimana kita tidak menciptakan hanya robot, tetapi generasi baru yang bisa mengubah bangsa Indonesia. So wake up people. Perkenalkan, nama saya Salma Ayu Putri Praetno dengan NIM 2305140044 dari Pendidikan Tata Busana Fakultas Teknik Angkatan 23. Berdasarkan video yang sebelumnya kita lihat, kita bisa lihat bahwa pendidikan di Indonesia ini masih memerlukan beberapa evaluasi mengenai pelaksanaannya. Sebagai contoh saja, kita bisa lihat bahwa fasilitas belajar yang disediakan sekolah-sekolah di Indonesia ini belum merata. Masih ada beberapa sekolah yang belum memiliki fasilitas yang memadai sehingga murid-murid masih mengalami keterbelakangan dibandingkan sekolah-sekolah dan siswa-siswa lain. Sebagai contohnya, sekolah di Papua dan sekolah di Jakarta tentu memiliki fasilitas yang berbeda, sehingga SDM yang diciptakan pun berbeda. Di saat siswa-siswa di Jakarta sudah belajar menggunakan teknologi canggih, siswa-siswa di Papua masih menggunakan teknik-teknik kuno dengan fasilitas-fasilitas kuno. Bahkan akses jalan mereka ke sekolah pun masih jauh dan masih kurang efektif. Mereka harus berjalan dari rumah hingga sekolah yang memerlukan waktu berjam-jam. Tentu hal ini juga menjadi perbandingan sehingga menghasilkan hasil yang berbeda, SDM yang berbeda. Dari hal tersebut saja kita sudah bisa lihat bahwa pemerataan fasilitas sekolah di Indonesia ini masih sangat buruk, masih sangat ada kesenjangan di bagian fasilitas mereka. Kemudian yang selanjutnya, menurut saya pendidikan di Indonesia ini lingkupnya masih sangat sempit. Kita masih berfokus dengan akademisi, kita masih sangat berfokus kepada anak-anak yang pintar di bidang matematika, di bidang sains, di bidang bahasa dan lain-lain. Padahal sebenarnya pendidikan itu tuh tidak hanya harus terfokus ke bagian akademis saja. Karena sejatinya pintar itu tuh bukan hanya di bidang akademisi, tetapi juga ada di bidang non-akademisi. Contoh yang pandai di bidang non-akademisi itu seperti seorang anak yang memiliki passion di bidang seni, seperti melukis, menggambar, membuat cerita, dan lain-lain. Ataupun juga di bidang olahraga seperti sepak bola, basket, berenang, dan lain-lain. Namun nyatanya di Indonesia ini, anak-anak dengan bakat-bakat non-akademisi itu kurang disupport, baik dari sekolah maupun dari orang tua. Banyak orang tua yang memikir bahwa anaknya itu akan sukses apabila kedepannya menjadi dokter, menjadi seorang pengacara, PNS, dan lain-lain. Padahal kenyataannya sebenarnya seorang anak itu juga sukses di bidang non-akademis, seperti ada seorang seniman yang sukses, seorang pesepak bola yang sukses seperti Ronaldo dan lain-lain. Itu juga dinamakan kecerdasan, namun itu bukan kecerdasan akademis, melainkan kecerdasan non-akademis. Oleh karena itu, menurut saya pendidikan Indonesia itu kurang mensupport di bidang tersebut. Selain itu, kenapa pendidikan Indonesia ini saya sebut sempit? Karena di Indonesia ini seorang anak dipaksa untuk belajar seluruh mata pelajaran,
seperti matematika, IPA, IPS, dan lain-lain, sehingga dia itu tidak bisa memfokuskan ke satu hal yang benar-benar dia minat dan benar-benar dia suka. Hal ini tentu akan berpengaruh ke kecerdasan dia, ke pemahaman dia, karena dia dipaksa untuk menelan seluruh materi yang dimasukkan oleh guru. Sangat berbeda dengan di luar negeri yang dimana seorang anak itu bebas untuk memilih pelajaran apa yang mereka mau, pelajaran mana yang mereka minati, dan mereka akan difokuskan ke satu hal itu. Oleh karena itu, di luar negeri bisa kita temukan banyak sekali filsuf-filsuf, banyak sekali dosen-dosen berprestasi, dokter-dokter yang lain-lain, karena mereka memang difokuskan untuk hal-hal tersebut, mereka memang minat ke hal-hal tersebut, dan tidak dipaksa untuk mempelajari hal-hal lainnya. Oleh karena itu, di Indonesia ini sangat sulit bagi seorang anak untuk menentukan kedepannya mereka mau menjadi apa, kedepannya mereka mau seperti apa. Karena memang dari kecil mereka sudah dipaksa untuk mempelajari banyak hal sehingga mereka akan kesulitan sendiri untuk menentukan mana passion mereka, mana minat mereka. Oleh karena itu, harapan saya ke depannya Indonesia bisa mengevaluasi hal tersebut dan memberi kesempatan anak untuk memilih mana saja yang ingin mereka pelajari, mana saja yang mereka minat, sehingga kedepannya hasil yang akan dihasilkan itu lebih maksimal. Anak menjadi tahu mana passion mereka sehingga mereka menjadi SDM yang lebih unggul di bidang-bidang mereka, sehingga dan juga supaya bidang-bidang di Indonesia ini tuh semakin banyak yang berkembang, bukan hanya pekerjaan-pekerjaannya, bukan hanya template itu saja, melainkan banyak juga lainnya, supaya non-akademis di Indonesia pun lebih berkembang dari sekarang. Mungkin itu saja pendapat saya mengenai pendidikan di Indonesia. Sekian dari saya, terima kasih.